Sebetulnya bukan hanya dalam perkara pidana saja ya, pembuktian dalam perkara apapun ya, baik pidana, perdata ataupun perkara yang lainnya, itu memiliki peran yang sangat penting ya, yang sangat utama, sangat signifikan dalam kaitan dengan penanganan suatu perkara di pengadilan. Kenapa memiliki arti yang sangat penting? Ya, karena bagaimanapun argumen-argumen yang akan dikemukakan oleh para pihak, misalnya dalam konteks perdata, penggugat dan tergugat, dalam konteks pidana, terdakwa dan penasihat terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum tidak akan dikabulkan oleh hakim. Nah, tidak akan diterima gitu kalau tidak disertai dengan alat bukti ya, tidak didukung oleh alat bukti. Nah, dalam kaitan itu ada seorang sarjana hukum itu, ahli hukum, ada bukunya itu Hukum Acara Perdata ya, Sudikno ya. Sudikno Martokusumo itu mengatakan bahwa berperkara apa saja, apakah perdata, pidana, itu adalah bicara soal seni meyakinkan hakim. Nah, ya, ini ada nih di bukunya. Ini saya ingat masih saya S1 dulu nih. Saya ingat saya baca. Ya, nah ini ada bukunya nih, Hukum Acara Perdata. Ya. Di dalam buku ini kata Sudikno saya baca tahun berapa, Anda mungkin belum lahir kali. Tahun 95-an kali. Saya ingat sampai sekarang. Kata Sudikno Martokusumo itu, berperkara di pengadilan adalah seni meyakinkan hakim. Ya. Kenapa dibilang seni meyakinkan hakim? Ya bagaimana hakim itu yakin dengan kita, misalnya kalau kita sebagai terdakwa, sebagai pembela, sebagai penasihat hukum misalnya, atau kita sebagai penuntut umum, tugas kita masing-masing itu meyakinkan hakim, karena hakim itu kan yang akan memutus perkara itu. Nah, caranya gimana supaya hakim itu yakin dengan kita? Nah, itu ada seninya. Ya, sama kalau Anda mau tidak punya pacar, seorang cowok mau rayu cewek misalnya. Supaya ceweknya itu mau gitu nerima lamaran cintanya, itu kan perlu seni, perlu metode. Nah, ada metodologinya. Ya, ada treatmentnya. Nah, itu perlu seni. Berperkara juga begitu. Harus ada istilahnya ada seninya. Nah, antara lain salah satu seni meyakinkan hakim itu kaitan dengan cara membuktikan. Ya, hakim itu mau yakin kan nggak bisa begitu saja kan, nggak bisa hanya berdasarkan omongan-omongan saja. Omongan juga penting, berargumen, ya, membuat dalam konteks pidana kalau sebagai penasihat hukum membuat pembelaan misalnya, ya menyusun pembelaan dengan sistematis, logis, argumentatif, uraiannya dibaca itu enak sehingga dibaca saja udah percaya. Tapi kan tidak cukup sampai di situ karena prinsip hukum kita kan harus dibuktikan, dalil-dalil, argumen-argumen itu kan harus dibuktikan. Nah, jadi selain berargumen tadi, seni dalam membuat argumentasi hukum dalam konteks pidana misalnya membuat pembelaan, nota pembelaan, atau sebagai penuntut umum membuat requisitoir, ya tuntutan. Di samping itu adalah seni membuktikan. Nah, seni membuktikan itu adalah bagaimana memaparkan bukti-bukti kepada hakim supaya hakim itu bisa percaya dengan apa yang kita argumenkan. Dalam konteks pembuktian itu memang perlu kecermatan, perlu kepiawaian, ya, perlu kehati-hatian. Karena kadangkala dalam praktek saya sering ngalamin, ini besok kebetulan saya ada mau sidang. Kadangkala orang mengajukan bukti di pengadilan itu setumpuk tinggi, tapi tidak relevan, tidak punya nilai pembuktian, nggak ada korelasinya dengan perkara. Nah itu perlu seni juga tuh, ya perlu kecermatan juga. Nah, itu sebagai pengantar saja ya. Oke, kita secara garis besar saja karena waktunya terbatas. Nah, secara terminologi ya pengertian pembuktian itu ini ya harap penyajian alat-alat bukti yang sah
menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim. Nah, ini ada kata subjek ini. Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Ya, sebagus apapun dalil kita, ini yang saya katakan tadi, dalam jawaban gugatan, dalam konteks perdata ya, atau dalam pidana, dalam pembelaan, jika tidak dibuktikan, nah itu tidak ada artinya. Ya, itu namanya apa ya? Omdo, omongan doang. Di pengadilan nggak bisa omdo, nggak bisa ngomong saja. Di pengadilan itu bicara bukti, fakta, ya. Omongan itu bagus juga, tapi harus didukung dengan bukti. Karena prinsip dalam konteks pidana, prinsip hukum pidana itu orang tidak bisa dihukum kalau dia tidak bersalah. Nah, untuk dia bersalah itu perlu bukti, perlu alat bukti. Kalau dia tidak bisa dibuktikan, dia bersalah, nah dia nggak bisa diputus sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Ya, nah itu prinsipnya begitu. Nah, ini satu hal yang penting juga, saudara, yang saya kira menjadi penting buat Anda ketahui. Anda perlu diketahui bahwa ada perbedaan yang mendasar ya antara pembuktian dalam sistem peradilan perkara pidana dan pembuktian dalam sistem peradilan perkara perdata. Ya. Dalam perkara pidana, saudara, pembuktiannya itu dalam rangka mencari kebenaran material, ya, berbeda dengan perkara yang berorientasi pada upaya mencari kebenaran formil. Ini suara siapa? Tolong di ya. Nah, apa yang dimaksud kebenaran material itu, saudara? Kebenaran material, Anda kan sering dengar kan? Pembuktian perkara pidana itu mencari kebenaran material. Kalau perdata itu mencari kebenaran formil. Nah, tapi perlu diketahui maknanya apa itu kebenaran material dengan formil itu. Ya, mungkin ada yang mau jelas, ada yang mau jawab ini. Silakan. Kalau ada yang mau jawab. Makna mencari kebenaran material itu apa kira-kira dalam konteks perkara pidana ya? Ada yang mau jawab? Silakan, saya persilakan kalau ada yang mau jawab. Iklima, ada yang bisa dijawab? Halo? Iklima, dengar nggak? Iya, Pak. Bisa dijawab. Kalau nggak bisa, ngomong aja, nggak apa-apa, biar yang lain mungkin. Kebenaran material apa maksudnya? Yang lain kalau bisa komentar langsung aja ya. Kita diskusi sekalian biar cakrawalanya bisa terbuka. Ada pendapat Iklima? Atau Hanum? Yang lain ada yang mau jawab? Silakan. Kebenaran sebenar-benarnya, Pak. Ini siapa yang jawab nih? Sambil buka browsing di internet itu. Siapa nih? Irfan. Oke, nggak apa-apa ya. Bagus Irfan ya. Nah, kebenaran material itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, yang sebenar-benarnya. Kalau kebenaran formil belum tentu yang sebenar-benarnya. Contohnya begini, ini karena waktu saya persingkat saja. Tapi mohon Anda cermati betul nih ya. Maksud kebenaran material itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Beda kalau kebenaran formil yang belum tentu sesungguhnya. Contohnya begini, gampangnya dah. Ada surat kwitansi misalnya, Iklima pinjam duit ke saya 1 juta, ditulis di situ 1 juta. Padahal pada kenyataannya yang saya kasih pinjam Iklima
Nyatanya nih bukan 1.500.000. Ya, nyatanya, tapi tertulis 1 juta. Nah, kalau dalam pidana, ya, yang dipegang bukan kwitansi tadi yang 1 juta, tapi fakta bahwa itu cuma 500.000. Nah, dengan demikian kwitansi tadi bisa dikesampingkan tuh dalam konteks pembuktian mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena pada kenyataannya itu adalah 500.000 yang sebenar-benarnya. Nah, beda kalau dalam konteks kebenaran formil perdata, ya, yang tertulis tadi di kwitansi 1 juta. Jadi kalau iklima tadi saya yang kasih pinjam ya, misalnya saya tidak bisa buktikan secara surat bahwa itu 500, ya hakim berpegang pada yang tertulis tadi yang 1 juta. Ya. Namanya aja kebenaran formil. Formil itu kan bisa dimaknai dalam pengertian lain ya. Formil itu artinya resmi, surat misalnya ya, yang resminya gitu. Tapi kalau material itu kan informil, kira-kira begitulah. Ya, kira-kira gitulah kira-kira maknanya. Nah, dalam konteks pidana yang dicari kebenaran itu bukan sekedar yang tertulis di surat seperti di kwitansi 1 juta tadi, tapi yang nyatanya itu seperti apa sih? Ya. Nah, itu filosofinya di situ. Kenapa kebenaran pidana itu material? Nah, ini filosofinya nih ya. Karena pidana itu konsekuensinya beda dengan perdata. Sanksi pidana itu berat loh. Orang bisa dihukum mati gara-gara hukum pidana. Orang bisa dihukum penjara seumur hidup, penjara dalam waktu tertentu gara-gara sanksi pidana. Jadi sanksi pidana itu berkaitan langsung dengan hak asasi seseorang. Kalau dihukum mati gara-gara putusan hakim, kalau nggak salah-salah, kalau sembarangan pembuktian kan bahaya itu kan. Nah, tapi kalau perdata, semuanya ada resikonya, ada akibatnya. Cuma dilihat dari karakteristik tindak pidana dengan perdata itu, dampak hukum pidana itu lebih keras, lebih berat. Nah, makanya orang kalau dilapor polisi kan lebih berat dibandingkan dipanggil digugat perdata di pengadilan. Orang makanya kalau utang piutang lapor polisi meskipun nggak ada pidananya. Itu maksudnya itu karena instrumen pidana tadi keras, orang lebih takut kalau dipanggil polisi. Ya. Tapi kalau digugat perdata ya mungkin nggak setakut dipanggil polisi. Nah, itu karena apa? Daya kerja dari kedua hukum itu yang berbeda. Nah, karena itu dalam konteks hukum pidana, kebenaran itu, pembuktian itu harus betul-betul yang sebetul-betulnya. Sehingga hakim itu nanti ada korelasinya tuh. Hakim itu yakin bahwa seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana. Maka nanti di putusan hakim di bagian akhir itu biasanya ada ya berdasarkan pertimbangan yang ini terdakwa telah terbukti bersalah, ya meyakinkan. Nah, terbukti secara sah meyakinkan bersalah. Nah, jadi hakim itu harus yakin bahwa terdakwa itu bersalah, tidak boleh asumsi. Nah, kalau perdata tadi boleh asumsi. Surat tadi berpijak dari contoh tadi yang kwitansi sebagai contoh sederhana. Ingat lagi tadi kwitansi tertulis 1 juta. Ya. Hakim itu tidak perlu yakin. Misalnya kalau saya bilang, Iklima bilang enggak ini cuma 500, Pak. Hakim tidak perlu yakin, hakim itu asumsi saja. Tertulis kwitansi 500 1 juta. Ya. Nah, tapi kalau pidana nggak bisa asumsi, harus yakin betul bahwa seseorang itu terbukti melakukan tindak pidana. Ya. Nah, perbedaan mencari kebenaran, orientasi kebenaran tersebut baik formil dan material itu yang kemudian ini sebetulnya pikiran saya saja nih, saya belum baca buku ada yang menjelaskan seperti itu atau tidak. Perbedaan orientasi pembuktian itu kemudian nanti bisa dilihat dari sistem persidangan yang berbeda. Maksudnya gimana? Kalau di perdata saudara, ya, nah ini penting Anda cermatin ya, belum tentu Anda dapat di buku nih.
Ini pengalaman praktek, kemudian saya bikin satu kesimpulan saja. Tapi ada dasarnya ya, ada argumennya. Nah, perbedaan orientasi mencari kebenaran formil dengan material tadi itu bisa dilihat dari hukum acaranya. Nah, kalau di perdata ngomong dulu, dalil dulu, argumen dulu, pembuktian belakangan. Ya, nah makanya di perdata itu kan gugatan, jawaban, duplik, ya, baru bukti. Jadi perdata itu ngomong aja dulu, nanti buktinya belakangan. Tapi kalau pidana terbalik, pidana itu bukti dulu, ya. Nah makanya kalau di pidana habis dakwaan, kalau tidak ada eksepsi, pembuktian, pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Setelah pemeriksaan pembuktian, baru ngomong, berargumen. Setelah pemeriksaan pembuktian, baru jaksa membuat tuntutan. Penasihat hukum terdakwa membuat pembelaan. Baru nanti ada replik, duplik lagi. Itu sudah berbeda tuh. Kalau di perdata tadi, ngomong dulu, argumen dulu, baru buktikan. Kalau di pidana kebalik, buktikan dulu, baru berargumen. Nah itu dari sisi itu mengandung makna, menurut saya loh ya, menurut saya mengandung makna bahwa pentingnya dalam konteks pidana itu aspek mencari kebenaran yang sesungguhnya tadi, yang sebenar-benarnya tadi. Ya. Nah terus hal yang penting saudara dalam konteks pembuktian, yang penting korelasinya, relevansinya, bobotnya, bukan jumlah. Nah tadi saya katakan di awal, nanti kalau Anda jadi pengacara, jaksa misalnya, hakim, membuktikan itu bukan sekedar jumlahnya. Ada memang, saya pernah praktek, ada lawan saya itu, dia sidang, terus kliennya dibawa, terus kebetulan dia waktu pembuktian banyak kali buktinya dia bawa. Terus kliennya itu dengan bangga, wah kayaknya kita menang nih, bukti kita banyak. Ya kalau kliennya ngomong sih nggak apa-apa, namanya orang awam. Ya. Nah tapi apakah bukti yang banyak itu punya bobot nggak? Nah, relevan nggak dengan perkara yang dimaksud? Jangan kasusnya di kanan, buktinya di kiri. Contoh, dalam konteks misalnya kasus pidana tentang pembunuhan, ya berarti kan harus membuktikan, sebagai jaksa misalnya, membuktikan bahwa memang si A misalnya membunuh si B. Berarti bukti-bukti yang terkait dengan hal itu, saksi-saksi yang melihat misalnya. Nah, jangan saksi-saksi yang tidak relevan, misalnya saksi-saksi yang hanya menerangkan, oh iya dia tinggal di sini, dia sekolah di sini, dia sering belajar di sini, yang nggak ada urusannya, ya nggak ada korelasinya. Kalau hanya menjelaskan riwayat historis tentang dia punya perjalanan hidup, sekolah di sini, yang menyaksikan, oh iya saya satu kelas sampai kuliah kami main sama-sama. Nah, lalu membuktikan pembunuhannya di mana? Ya, nah itu maksudnya korelasinya, ya, bobotnya. Jadi bukan sekedar jumlah, baik dalam bentuk saksi maupun surat, tapi yang penting adalah korelasinya, relevansinya, alat-alat bukti itu dengan topik, dengan isu hukum, permasalahan hukum yang dimasalahkan dalam pengadilan, dalam konteks pidana, kasusnya apa nih? Kasus pencurian. Berarti kalau sebagai penuntut umum harus membuktikan baik surat, saksi-saksi yang bisa menerangkan bahwa seseorang itu mencuri misalnya. Sebagai penasihat hukum, ya terdakwa, bagaimana membela kliennya, membuktikan dari sisi bahwa dia bukan pencuri misalnya. Nah, bukti-bukti yang relevan dengan itu. Jangan nanti nggak ada urusannya dengan aspek pencurian itu, ya. Bisa dimengerti ya? Kalau ada yang kurang jelas ditanyain aja. Saya tidak tahu ini Anda ini semua menyimak apa tidak ya, tapi ya oke lah, terserah Anda ya. Yang penting saya udah sampaikan dengan dengan maksimal ya. Kalau Anda hanya yang penting aktifin HP ya, tentu Anda nggak dapat apa-apa ya. Oke.
Nah, kenapa perlu pembuktian tadi? Di sekilas saya sudah jelaskan di awal tadi, ya. Bisa nggak hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang tanpa didasarkan pada alat bukti? Nah, sesuai prinsip pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, paling kurang, minimal. Yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, ini punya makna yang mendalam ya, coba dicermati ya. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya apabila dengan 2 alat bukti. Dari 2 alat bukti itu dia harus yakin. Nah, jadi bukan sekedar buktinya saja. Apakah alat bukti itu membuat dia yakin atau tidak? Ya. Nah, jadi perlu keyakinan. Perlu keyakinan bukan sekedar pembuktian. Nah, keyakinan itu yang menghantarkan dia pada kesimpulan dia bahwa oh memang terdakwa inilah adalah pelaku tindak pidana. Dan karena itu patut untuk yang bersangkutan dihukum pidana, ya. Oke, saya percepat ya. Nah, ini saudara-saudara nanti saudara pelajari pengaturan alat-alat bukti itu di pasal 184 yang urutannya ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk terdakwa. Nah, saudara, kalau Anda melihat ini urutan alat-alat bukti ini saja, ini tentu punya makna tersendiri ya. Yang pertama di kalau pidana itu keterangan saksi. Jadi saksi yang pertama. Tapi kalau di perdata yang pertama surat. Nah, kenapa begitu ya? Tadi karena ada orientasi mencari kebenaran yang berbeda tadi. Kalau bicara soal kebenaran material, saudara-saudara, maka yang bisa menjelaskan kebenaran yang sebenar-benarnya itu memang saksi. Ya, surat itu tidak cukup untuk menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks ini, contoh tadi saya kasih, contoh tadi kwitansi tadi, tertulis di surat 1 juta pinjamannya. Tapi nyatanya itu adalah 500.000. Nah, yang bisa menerangkan bahwa cuma 500.000 itu ya saksi. Ya, kan sudah di surat ditulis pinjaman 1 juta. Nah, tapi yang bisa menerangkan bahwa peristiwa yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya itu adalah 500.000, itu adalah saksi. Ya. Nah, maka itu dalam hukum acara pidana itu saksi itu menjadi alat bukti yang pertama, ya, karena melalui saksi-saksi inilah peristiwa yang sesungguhnya itu bisa terungkap. Nah, ya, bisa terungkap gitu, ya. Oke, ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya, keterangan saksi ada pengertiannya ya. Jadi keterangan saksi, terus kalau nanti di urutan pembuktian di pengadilan juga begitu. Pembuktian dimulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, ya, baru nanti keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini terakhir. Yang namanya terdakwa itu kenapa terakhir? Memang ini alat bukti juga, tapi kalau diposisikan di bagian yang paling bawah ini kan tentu punya makna, ada konsekuensinya kan. Namanya orang kalau urutannya terakhir itu dalam konteks ini kan menunjukkan skala prioritas. Nah, ini menunjukkan prioritas nih, pengutamaan. Yang pertama saksi. Ya, kalau terdakwa itu ya biasa, namanya terdakwa pasti membela diri kan. Bisa ngarang-ngarang, dan hukum membolehkan itu, hukum memberikan hak kepada seorang terdakwa untuk bohong boleh dan tidak dikenai sanksi itu kalau ada terdakwa, bukan hanya terdakwa, tersangka dalam proses penyidikan, kalau dia berbohong boleh, bukan boleh ya, maksudnya tidak ada akibat hukumnya. Yang ada akibat hukum itu saksi, kalau saksi berbohong, nah itu bisa dipidana. Tapi kalau terdakwa berbohong ya nggak ada konsekuensinya karena memang sifatnya itu dia dalam rangka membela diri. Nah, cuma bohongnya dia ini ya kalau tidak didukung dengan alat bukti lain ya tentu nggak ada harganya bohong. Ya. Saya kira di situ sampai situ saudara. Mungkin ada yang mau bertanya silakan.
Ini soalnya sebentar lagi berakhir nih Zoom-nya. Silakan, ada yang mau kasih pertanyaan atau ada yang mau komentar, silakan. Saya Pak, izin bertanya. Ya. Cepat dikit. Pan. Masalah tentang absen, Pak. Hah? Absen. Halo? Mau Tanya yang seputar kuliah ini aja dulu, materi aja dulu ya. Nanti itu tersendiri aja. Di grup nanti bisa kita ini. ya Pak, siap. Pak. Oke, kalau tidak ada ya, saudara, saya kira sampai di sini dulu ya pembicaraan kita. Nanti saya minta Anda pelajari lebih cermat lagi PPT yang akan saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatian saudara. Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi itu meskipun singkat tapi setidaknya itu prinsip-prinsip ya yang harus dipahami dalam kaitan dengan masalah pembuktian dalam perkara pidana. Saya kira demikian cukup. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.